Warbol Warung Bola. Halo jajanku, kembali lagi bersama kami Mafia Sawer di program kesayangan kalian, Warbol Warung Bola. Ada John Ambon di sini dan John Pandu sini yang bakal menemani suratmu selama 30 menit ke depan. Kita akan bawakan berita sport sepak bola di Gabah Sejarah. Gak bahaya tak? Iya bahaya sih Johnku. Ya kali ini saya sedikit bangga ya karena saya sebagai CEO acara Warbol lagi siaran bersama supir pribadi saya. Supir pribadi. Kalian lihat aja ya. Pribadi. Saya pakai batik tampan, elegan, oke ya. Ya, Anda sebagai supir juga harus tahu diri gitu loh. Kok bisa supir Nanti gitu? minta tolong setelah acara ini saya jemput ya. Saya ada meeting sama ini apa klien saya gitu loh. Dalam acara Warbol ini dapat investasi senilai 470 T itu. Lu? Iya, itu kayak kasus apa itu saya lupa namanya. Tapi yang jelas ada lah seperti itu. Tapi lebih ada yang kontroversi daripada itu. Apa itu? Kok tambah kontroversi? Dari negara Bahrain. Wah, Bahrain. Kenapa? Yang kontra Indonesia yang berlanjut ini ya. Waduh. Jadi tim nasional Indonesia sudah move on dari hasil seri kandang Bahrain 10 Oktober lalu. Begitu pula para supporter timnas yang sempat membanjiri sosial media Federasi Sepak Bola Bahrain dan AFC. Waduh, memang tapi kubu Bahrain ini malah akan gara-gara lagi tentu ya, karena mereka tak mau melawat ke kandang Indonesia saat pertemuan kedua berlangsung nanti. Alasannya mereka merendahkan Indonesia, Johnku. Laga kandang timnas Indonesia melawan Bahrain masih akan digelar tahun depan, tepatnya pada 22 Maret. Tapi PSSI sudah harus mulai memikirkan pertandingan itu sebab Bahrain ini takut Johnku main di Indonesia. Bukan takut menurutku. Kenapa? Pansos. Karena sosial kekuatan netizen Indonesia itu sangat cool. Iya, terkadang ada sisi nanti Indonesia tuh bagus, kadang ada jeleknya. Iya. Gitu. Contoh saja seperti kemarin yang YouTuber asal Siapa itu? mana itu yang kesini itu Oh, saya lupa. Kenapa emang YouTuber dengan YouTuber kan itu? awalnya dikasih batik Malaysia ini. Malaysia. Oh, Aisyah Speed. Akhirnya dikasih batik Ya, Indonesia. Oh, batik dari Indonesia ternyata. Ternyata dari Indonesia. Dan memang juga ketahuan Bahrain ini disampaikan tertulis lewat media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain. Dalam pernyataannya Bahrain akan meminta FC untuk memindahkan pertandingan Indonesia melawan Bahrain di tempat yang netral. Dalam pesan tersebut, Bahrain beralasan faktor keamanan jadi perhatian. Bunyinya keamanan personel timnas Bahrain merupakan prioritas utama. Kami merasa apa yang terjadi belakangan ini mempengaruhi keamanan tim nasional ketika datang ke Jakarta untuk laga tandang. Tulis pernyataan Federasi Sepak Bola Bahrain. Ini kan sepak bola Bahrain itu saya tahu ya. Iya kalau mainnya di Jakarta, kalau kita pindah ini lapangan ke Papua, kita tidak tahu. Tidak tahu kan? Iya. Atau apalagi dipindah di GPT. GPT ya benar kan berarti ngeremehin kepolisian Indonesia. Iya, walaupun kepolisian Indonesia itu sekarang sudah bagus ya. Bagus loh. Terbukti ada polisi ganteng sama polisi cantik walaupun tidak tahu apa fungsinya itu. Jadi di kubu PSSI pun langsung merespon surat yang sudah terkirim ke AFC itu. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melalui keterangannya tadi malam menyampaikan bahwa pertandingan tim nasional Indonesia melawan Bahrain harus tetap dimainkan di Jakarta supaya fair sebab pertemuan pertama sudah dimainkan di Bahrain. Oleh karena itu PSSI juga akan bersurat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan melawan Bahrain agar fair tetap digelar di Jakarta. PSSI akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu termasuk Bahrain. Nah, memang jadi kok tidak dipungkiri ya, karena kekhawatiran itu Bahrain tak lain disebabkan karena pertandingan Bahrain kontra Indonesia. Karena tuan rumah nyaris kalah jika tidak mendapatkan bantuan injury time yang molor lebih lama dari ketentuan. Dan terlepas dari itu, banyak pihak Indonesia sudah memasang badan atas keselamatan tim manapun yang bertanding di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah terhadap tim, apalagi kita sudah pernah sudah pernah menjadi tuan rumah untuk event Piala Dunia U17 2023 Johnku, dan ajang internasional lainnya, salah satunya waktu menghadapi Argentina di GBK Johnku ya. Dan berikut adalah grafis klasemen sementara
Dan pemerintah Federasi Sepak Bola Bahrain kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC untuk memindahkan pertandingan melawan Indonesia pada 25 Maret tahun depan. Keempat netral jelas memicu kontroversi baru. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong menilai permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain tidak masuk akal. Benar. Sebab kita aja sama. Benar. Iya. Sebab pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar dengan format home dan away. Dan artinya Jenggo, setelah Bahrain menjamu Indonesia di kandangnya, ya kini giliran Bahrain harus mau tidak mau bertamu ke Indonesia Jenggo ya. Bukan cuma AFC, FIFA pun sudah menggariskan dan mengatur kualifikasi sedemikian rupa. Dan STY atau Coach Sintayong menjadikan pertandingan melawan Bahrain sebagai momentum untuk meraih poin sempurna. Dan misi itu harus terwujud sebab Sintayong masih percaya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 Jenggo. Tapi ini Jangku tidak melalui persaingan di ronde ketiga. Sintayong ingin Indonesia bersaing melalui ronde keempat untuk bisa lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong minimal harus meloloskan tim nasional Indonesia ke posisi keempat klasemen grup C. Pertarungan tim peringkat pertama dan kedua klasemen pada tiap-tiap grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat pada tiap-tiap grup akan melanjutkan kualifikasi di ronde keempat. Lalu tim peringkat keempat, kelima, dan keenam pada tiap-tiap grup terhenti kiprahnya. Benar. Jadi ini kita main logis saja ya. Jadi Sintayong saja sudah memprediksikan kita lolos ke putaran ketiga itu pakai formasi peringkat ketiga dan peringkat keempat. Ya. Jadi secara realistis memang itu harus dapat. Jadi tidak usah berekspektasi berlebihan. Ya benar. Misal pengennya menang terus, nggak boleh. Jadi ada kalanya emang timnas ini kalau kalah ya kita harus terima gitu ya. Nggak boleh menghina pemain. Pokoknya lolos ya. Iya, pokoknya intinya lolos. Kita fair play, tidak bermain curang. Itu sangat bagus tentu. Benar. Kini Sintayong akan menatap laga demi baik. Kekalahan oleh Tiongkok menjadi tamparan keras bagi mantan pelatih tim nasional Korea Selatan U20 itu. Sintayong berjanji akan membuat permainan Indonesia lebih baik. Hal itu akan diwujudkan saat Indonesia menjamu Jepang pada tanggal 15 November dan Arab Saudi tanggal 19 November. Dan berikut grafis chat masih ada syarat-syarat lolos untuk masuk ke kualifikasi Piala Dunia 2026 Jenggo. Dan juga kita menutup segmen pertama ini Jenggo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Japos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Japos TV. Ya. Kick off peringatan Hari Santri PWNU Jawa Timur. Saksikan Kick-Off Hari Santri PBNU Jawa Timur, menyambung juang merengkuh masa depan. Jumat 18 Oktober 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di News Event Jawa Post TV. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir ngubur nggak bisa diubah, ya wes, yaitu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh,
istri yang begini. Umumnya ya takdir ngubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu final. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Jujur John gue ya, saya tuh berharap satu segmen tidak nyenggol pemerintahan negeri Ghana gitu loh. Tapi tidak bisa John gue, memang agak sulit karena kan memang acara ini dikemas secara kabayata. Iya. Jadi kan blundernya ke kita juga ini ya John gue ya. Nah John gue di segmen kedua ini aku pengen ngomong sesuatu ya, aku sih pengen salam-salam ya calon mau Bogor kamu dan dibacakan di program kita langsung ayo hubungi kontak yang ada John gue. Jadi siap dong kata-kata, siap dong suara kata agar kita selalu bahagia dan bisa nonton Bang Jesus di Venezia, Italia John gue. Oke Janku. Kita kembali ke Seoul. Ayo Iya. kembali ke Indonesia ya. Kembali ke Indonesia. Kembali ke Liga Indonesia gitu. Benar. Habis dari kualifikasi Piala Dunia, kita Benar. akan kembali lagi ke Liga 1 Indonesia. Ada siapa Kasta itu? tertinggi yang akan mempertemukan Persis Solo melawan Borneo FC yang akan bertanding di Stadion Manahan Solo pada hari Sabtu 19 Oktober 2024. Saya kalau dengar kata-kata Solo itu sangat suka sekali karena Solo adalah raja dan raja Jawa Jongo. Dan yang Jongo, ini adalah misi yang paling sulit karena harus menghentikan laju Pesut Etam Jongo ya. Dan laju Borneo FC musim ini sangat mulus. Tim berjuluk Pesut Etam itu belum pernah terkalahkan. Dan 7 laga mereka meraih 4 kemenangan dan 3 hasilnya imbang Jongo. Tapi itu di ini nggak apa-apa ya, biar apa-apa. kagak dengeran ya. Paling juga ada dimarahin sama orang Jawa. Oh. Oke, jadi dan kata Nabi itu tampaknya masih akan berlanjut ketika menentang Persis Solo di Stadion Manahan sore nanti. Apalagi Borneo FC punya statistik apik setiap bermain di kandang lawan musim ini. Ya, dari 4 laga away Pesut Etam tidak pernah menelan kekalahan. Cuman Persebaya Surabaya yang menyamai catatan apik itu hingga pekan ke-7 Liga 1 2024-2025. Dan memang rinciannya Borneo FC meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang ya. Artinya Pesut Etam tampil garang meski bermain di kandang lawan. Oleh karena itu pemain yang bermain di kandang Persolo sama sekali tidak membuat skuad Borneo ini jadi ini ya jiper ya. Jadi dia akan ngegas aja. Apalagi Persolo ini juga dalam kondisi yang tidak bagus karena Laskar Sam Bernyawa belum pernah menang dalam 3 laga terakhir masuki masa jeda FIFA match di Oktober. Waduh ini parah sekali. Ini memasuki jeda match dia tidak pernah menang. Apalagi memasuki masa peralihan presiden ini. Kan juga agak lebih sulit. Tapi walaupun sudah diganti oleh titisannya juga harusnya Persolo ini semakin semangat tentu ya. Iya benar. Jadi Persis Solo dituntut meraih kemenangan atas Borneo FC yang saat ini ada di posisi kedua klasemen Liga 1 2024-2025. Tujuannya pasti segera mengangkat posisi zona degradasi. Benar kan? Belum lagi catatan memihak ke Borneo FC karena terbukti musim lalu Persis tidak pernah menang saat bertemu Pesut Etam ya Jongo. Dalam 2 laga mereka selalu menang kekalahan. Bahkan Persolo selalu gagal mencetak gol dalam 2 bentrokan musim lalu. Ini kenapa malah bentrokan? Harusnya kan pertandingan. Iya, kalau kita ngomong bentrokan bikinnya malah tawuran gitu. Kan beda kan? Ini kan sepak bola, meskipun bentrokan berarti berontakannya di lapangan. Oh, seperti supporter tim Ono itu ya. Yang tiba-tiba masuk ngajak pukul streamer itu. Akhirnya terpancing juga. Ore. Aduh, jangan Jadi gitu. Itu supporternya mereka baperan. Jangankan supporternya, timnya aja tidak diusir dari laga kandang. Masih gitu. Aduh. tapi kan sekarang diusir. Apanya? Kan Diusir? iya. Yang diusir supporter nyamannya tetap di Jalan Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Oh mungkin dia diusir dari kota menuju ke kabupaten ya.
Dajonku, sudah begitu Persis masih belum memiliki pelatih kepala ya. Sejak melangsanakan Millionaires Indonesia, Persis hanya dilatih oleh Yogi Nugroho sebagai caretaker dan Yogi hanya meraih hasil imbang tanpa gol ketika timnya memimpin lawan Semen Padang di pekan ke-7 ya. Itu juga aneh Persis ya, mencat orang tapi tidak ada pengganti. Itu segera harus cari pengganti pelatihnya. Benar. Ya kalau tidak punya pelatih kepala, ini pemain nanti tiba-tiba ada pemain yang so asik jadi pelatih kepala. Ya itu kayak contoh mainnya Persebaya dulu itu. Dulu gitu loh, dulu. Jadi akibatnya Persis Solo yang mau meraih 1 kemenangan dari 7 laga terdampar di posisi ke-15 klasemen sementara. Dan berikut adalah grafis posisi klasemen head to head dan laga terakhir dari kedua tim. Dan memang dulu Borneo FC sedang garang-garangnya ini. Total mereka sudah mencetakkan 10 gol dari 7 laga. Yang dilakoni statistika itu menunjukkan Borneo ini menjadi tim yang stabil di musim lalu. Ini berbeda catatannya dengan tim yang ada di bola seberang. Habis kena kasus orang doanya langsung yang awalnya bisa head to head sama Borneo langsung hancur begitu ya. Tapi kita ingin ya. Tapi emang secara head to head seperti itu loh. Saya ngomongnya head to head ya. Benar. Jadi Leo Gaucho jadi striker yang paling tajam Bomberasong Brasil itu sudah mencetak 3 gol musim ini, padahal dia baru mencicipi kompetisi di Indonesia musim ini. Sudah begitu lini belakang Pesut Hitam juga sangat disiplin, terbukti mereka hanya kebobolan 3 gol dari 7 laga. Catatan itu hanya kalah dari Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang yang hanya baru kebobolan 2 gol. Dan bukan berarti Persis akan mudah dikalahkan juga, karena mereka masih punya pemain sekelas Musa Sidibe, karena winger asal Mali itu mengancam lini belakang Pesut Hitam atau tim-tim yang berhadapan dengan Laskar Sumberjaya. Di tengah penampilan Persis yang masih labil di awal musim, performa Sidibe justru paling menonjol ini, karena Sidibe sudah mengemas 3 gol dan 4 assist. Dia akan menjadi pemain yang harus diwaspadai di laga nanti, John Gordon. Dan di pertahanan Persis tidak hanya berhadapan dengan Leo Gaucho, lini kedua Borneo juga dikenal tajam dan kreatif. Para pemain berpengalaman bercokol di lini tersebut ya, karena ada nama Stefano Lillipali dan juga El Kecepatan Terence Wiri yang menjadi playmaker, dan Rosenberg da Silva dan juga Rivaldo El Niro. Ini berarti satu skuad Persis tidak ada gunanya semua. Cuma Musa Sidibe yang paling bagus gitu. Ya seperti kan tim sebelah kan, waktu Almeida striker. Ya itu dia yang sebagai top scorer. Ya itu satu tim sampai pengurus sama manajemen sama supporter tidak berguna sih. Kalau yang itu saya paham arahnya kemana. Gitu. Jadi tambah lagi adalah motivasi Persis Solo yang bisa menjadi sandungan Borneo FC bertanding di hadapan publiknya dengan status yang tidak diunggulkan, justru memicu Rama dan Sananta dan kawan-kawan untuk tampil lepas. Penampilan seperti itu yang kerap menyulitkan Pesut Hitam di musim ini. Lihat saja saat mereka nyaris kalah dari PSS Sleman yang peringkatnya di dasar klasemen. Borneo FC hanya mampu membawa pulang hasil imbang 1-1. Dan berikut adalah grafis susunan pemain player to watch dari kedua tim. Dan sekaligus kita berpamitan, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap stay tune di Jawa Post TV. Segmen 3, aku cinta sekali dengan segmen 3. Kick off peringatan Hari Santri PWNU Jawa Timur. Saksikan Kick Off Hari Santri PBNU Jawa Timur, menyambung juang merengkuh masa depan. Jumat 18 Oktober 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di News Event Jawa Post TV. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Kick off
peringatan Hari Santri PWNU Jawa Timur. Saksikan Kick-Off Hari Santri PBNU Jawa Timur, menyambung juang merengkuh masa depan. Jumat 18 Oktober 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di News Event Jawa Post TV. Bring that ass back like a boom 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 boom. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Komunitas ini wadah kita untuk berkumpul. Seluruh biker-biker di Indonesia tidak hanya berbagi di jalan. Hati-hati, jaga ketertiban lalu lintas. Auto Madness hanya di Jawa Post TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Segmen yang aku nantikan sekali, karena ini selain segmen terakhir jangan gue ya, kita harus berpisah nantikan dengan penonton kita. Tapi segmen ini membahas tim yang tadi jangan gue antara Arema FC dan gue versus Maluku United di Stadion Supriyadi Kota Blitar, Sabtu 19 Oktober 2024. Jangan gue tim ini kan bagus ini ya. Jadi tim ini tuh sedang berharap tuas Stadion Supriyadi John gue, karena banyak pembenahan yang dilakukan oleh Arema FC menuju musim 2024-2025 supaya tak berkutat di zona degradasi musim lalu. Tapi perbaikan tak langsung terlihat di kubu Singoedan. Satu hal yang menguntungkan Arema FC adalah akhirnya mereka bisa kembali memakai Stadion Supriyadi Kota Blitar sebagai kandang mereka, dan mereka langsung menjamu Maluku United dalam laga match day ke-8 Liga 1 2024-2025 Jumat sore nanti. Sumo ya ampun, sangat hebat sekali tim Rempati yang satu ini. Mau gue dilanjutkan jadi. Jadi bermain di Blitar jelas jadi keunggulan. Sebab Singoedan bakal mendapat dukungan maksimal dari Aremania. Maklum, jarak dari Blitar ke Malang tidak terlalu jauh. Dengan begitu para pemain bisa bermain dengan motivasi yang lebih tinggi. Akhirnya bangkit juga ya. Iya, karena itu skuad Singoedan sudah mulai berlatih di Blitar Rabu lalu. Total ada 23 pemain yang dibawa. Latihan sengaja dilakukan lebih awal, dan pelatih Arema FC Jul Corneli ingin anak asuhnya melakukan adaptasi lebih dulu sebelum menjamu Maluku United FC. Dan John Corneli memastikan anak asuhnya ingin meneruskan tren positif di laga terakhir. Singoedan menang 2-1 atas PSIS Semarang. Akhirnya supporter Malang bisa sorak-sorak hore lagi setelah kemarin sorak-sorak hore di ini ya Pak, di depan layar kaca. Di ini apa, di acara 2 tahun Kanjuruhan band-bandan lawan mereka. Akhirnya tim Rempati ini sudah mulai menunjukkan diri empatinya, Jonggo. Jadi masalahnya Maluku United datang dalam kondisi terbaik. Mereka baru saja menang 1-0 atas PSS Sleman. Rival Lastori jadi pemain yang wajib diwaspadai. Winger 23 tahun itu yang pencetak gol kemenangan atas PSS Sleman. Dia kemungkinan masih akan jadi starter di laga nanti. Jadi duel ini jelas akan berlangsung seru sebab kekuatan kedua tim sangat berimbang. Itu saja dilihat dari posisi di klasmen. Arema di posisi ke-10 sementara Maluku United 1 strip di bawahnya. Selain itu yang paling seru, supporternya bisa mendukung. Aku jadi orang empati. Ya ampun, aku suka sekali joget-joget di tengah penderitaan orang lain, Jonggo. Dan memang poin kedua tim bahkan catatan kebobolan juga mencetak gol identik. Karena itu laga ini akan menjadi penentuan tim siapa yang bakal menyandang predikat lebih baik. Kedua tim belum pernah bertemu di ajang resmi. Maklum, Maluku United juga baru musim ini bertanding di kasta tinggi, Jonggo. Dari kondisi tersebut, Arema FC patut waspada dengan motivasi yang diusung oleh Yakob Saryuri dan juga Molega, dan berikutnya grafis head to head dan juga 5 laga terakhir antara Arema FC dan juga Maluku United.
Jadi Arema FC punya catatan bagus ya. Dari laga terakhir mereka mencatatkan kemenangan atas PSIS Semarang sebelum jeda internasional alias FIFA Matchday, dan catatan buruk yang selalu dibangga-banggakan. Banyak sekali Jonko, dan memang penyerang asal Brasil Dalberto mencetak brace alias 2 gol dalam laga tersebut. Karena itu bom belasan itu bakal menjadi pemain kunci dalam laga kontra Malang United. Dalberto akan menjadi bomber utama dalam laga nanti. Dia akan dibantu oleh Charles Longolino untuk keduanya bisa cukup moncer ya Jonko. Karena Dalberto sudah mencetak 4 gol musim ini, sementara Longolino mencetak 1 gol. Artinya mereka dibantu juga oleh pemain senior yaitu Dendy Santoso di depan. Wah, ini sebagai Arema dia, aku sangat yakin Arema bisa menang dan juga karena hiburanku sudah membosankan. Kenapa? Karena hiburanku hanya gantangan manuk Jonku. Jadi kalau ada tim ini main dan menang, aku bisa lebih empati lagi nanti. Dan memang ini ya Malang United ini juga bukan tim yang bisa diremehkan dalam persaingan musim ini. Meski status Malang United debutan, tidak demikian dengan para pemain yang mengisi tim asuhannya Imran Arahumi juga, karena mereka ini berpengalaman di kasta-kasta tertinggi. Benar. Ada siapa aja tuh? Bisa disebut? Ada seperti Wahyu Prasetyo. Jadi pemain belakang yang musim lalu memperkuat PSIS Semarang yang pulang ke Malang United dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah kembali dipercaya Sintayong masuk dalam skuad kualifikasi Piala Dunia. Demikian pula duet kembar. Benar. Ada Yakob Sayuri, Hasil Sayuri bersaudara. Mereka belum mendapatkan panggilan lagi dari timnas. Jadi punya kualitas yang baik untuk mengacaukan pertahanan lawan dari dua sisi sayap. Oleh karena itu, kiper Arema FC Lucas Frigeri diperkirakan bakal bekerja keras sepanjang laga. Hal itu juga tak lepas dari belum menyatunya duet bek tengah Arema FC yang kerap diisi Thales Lira dan Anwar Rifai. Benar, karena alasan itu pula lini tengah Arema kerap dibuat pecah ya konsentrasinya dengan lebih banyak fokus membantu pertahanan daripada mengalirkan bola ke duet Charles Songgoligo dan juga Dalberson di depan. Ini kan sama seperti sudah terlihat juga. Harusnya lebih fokus untuk usut tuntas. Iya, bukan malah ayo kembali ke stadion dan berjoget gitu malah. Tapi pengagrafisan pemain dan juga player tua John Kuya dan juga mengakhiri 30 menit ini yang terlewat. Kita bahas soal Arema dan lain-lain. Gak bahaya tak? Ya bahaya sih. Minta doanya untuk selalu baik-baik saja dan sukses untuk kedepannya. Dan saya pengen salam-salam. Dan dibacakan di muka kita, langsung aja hubungi kontak yang ada. Tapi tadi saya dapat salam-salam dari ini apa UITI, kan agak sulit ya. Dan Jonko siap no sawirannya sing kata Jonko. Ya, itu paling penting karena Jonko kita akan nonton bola Bangsa Edises di Venezia Italia Jonko. Itu butuh duit Jonko, bukan pakai gamsa beda. Dan jangan lupa saksikan Warbol yang setiap hari Kamis Jumat Sabtu hanya di channel kesayangan kalian Jawa Post TV. Kami biasa pamit undur diri. Tetap menjaga jangan berusaha, tetap putus asa. Kita untuk kumpul sepak bola Indonesia. Salam olahraga, sangat gak bahaya Pak. Ya bahaya sih. Yuk kita minta duit ke Jawa Post biar bisa ke Venezia Italia sambil teriak-teriak Bang J tidak bersalah. Pokoknya jangan teriak usut tuntas. Waduh, kata-kata munafik apa itu? Dua kata-kata lucu. Usut tuntas.